Padamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Terpujilah namamu.
lagi, mari kita katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Raja di atas segala raja. Di atas segala raja. Ya Yesus, Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau bersuka cita karena sungguh Engkau nyata, Engkau mempesona dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Mari semua Bapak Ibu Saudara yang siap kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita bertepuk tangan. Sungguh Tuhan kita sungguh mempesona dalam kehidupan kita. Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku.
bahwa sungguh Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Walau di luar masih mendungnya terlihat, tapi di sini mentarinya bersinar. Haleluya. Seindahnya mentari, seterangnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidup, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidup, segenap hatiku hanya walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Sungguh Bapak Ibu Saudara merasakan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Meski masih belum doa-doa yang kita naikkan belum dijawab, tapi percaya saja tetap memiliki iman kepada Tuhan. Kita mau tetap setia, kita mau tetap percaya.
Tuhan pasti turun tangan. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Tetap percaya Tuhan. Ada saat
biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami memiliki hati yang setia. Kami boleh memiliki rasa percaya dan setia di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan semua yang terjadi di dalam hidup kami seizin daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya kebaikan demi kebaikan Tuhan Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat Tuhan. Sungguh Tuhan membuat kami selalu mengucap syukur Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh kembali Tuhan bersama-sama jemaat di sini untuk memuji dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menyediakan tanah hati kami yang terbaik di hadapan-Mu. Dan firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dan Roh Kudus yang memimpinnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa sembahyang pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, mau tetap percaya, mau tetap setia, katakan amin. Tuhan Yesus baik. Pasti jawabannya baik. Coba kelihatan dari wajah kanan kiri. Tuhan Yesus baik enggak? Bilang. Sudah ada yang Saya percaya Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Amin. Pagi ini saya beri judul firman Tuhan, status orang Kristen di dalam Tuhan Yesus. Status orang Kristen di dalam Tuhan Yesus. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata status itu berarti kedudukan atau posisi. Jadi kedudukan posisi orang Kristen di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kata status juga berarti martabat, harkat, derajat. Belajar tentang status orang Kristen di dalam Tuhan Yesus akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tahu kedudukan kita di dalam Dia, tahu posisi, dan kita akan menjaga hidup ini sedemikian rupa oleh pertolongan Roh Kudus. Saudara-saudara, supaya harkat, supaya martabat saudara dan saya tetap bernilai. Dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, mengerti status kita sebagai orang Kristen di dalam Yesus akan menolong kita untuk hidup seperti yang Tuhan ingini. Dan kita tahu bersama status orang Kristen di dalam Tuhan Yesus adalah sebagai anak, dan dia adalah Bapa. Saudara-saudara, pemeliharaannya heran sekali, pertolongannya saudara-saudara selalu indah pada waktunya dan seterusnya. Kedudukan kita juga Alkitab katakan sebagai domba dan dia sebagai gembalanya. Saudara dan saya aman dalam pemeliharaannya, disegarkan sebab dia gembala yang baik dan seterusnya. Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka mengejar jemaat GBDI Jajak sekarang dan selamanya. Amin. Saudara-saudara, ada banyak lagi tentang kedudukan kita sebagai orang Kristen di dalam Yesus. Alkitab menyebutnya sebagai dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Tetapi yang pagi ini kita belajar, mari kita membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacanya demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani,
tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mengingat kedudukan kita sebagai orang Kristen, orang percaya di dalam Tuhan Yesus. Alkitab menyebutnya, Petrus menyebutnya sebagai bangsa yang terpilih. Mungkin ada di antara kita berkata, bukankah bangsa pilihan Tuhan adalah Israel jasmani yang ada di Timur Tengah sana? Benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar tentang Roma 11 ayat 17, Yesus adalah pokok zaitun yang penuh getah. Sedangkan Israel itu bangsa pilihan yang dari awalnya seperti cabang-cabang asli. Tetapi kemudian karena ketidakpercayaan, karena ketidaktaatan mereka, saudara-saudara, maka Allah beralih kepada bangsa-bangsa lain yang disebut oleh orang Israel itu sebagai kafir. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya sebenarnya adalah orang-orang kafir. Sebab bangsa pilihan Allah adalah Israel. Tetapi saudara-saudara, Allah beralih kepada bangsa lain termasuk kepada kita semua. Dan kita ini sebagai cabang-cabang dari pohon zaitun liar itu, saudara-saudara, dicangkokkan kepada pokok zaitun yang penuh getah itu, kepada Yesus itu. Jadi cabang-cabang asli dipotong karena mereka menolak Yesus. Dia tidak sayang-sayang loh, potong. Lalu dia beralih kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai cabang-cabang liar. Kalau saja Bapak Ibu Saudara mengerti ini, maka kita akan menghargakan kasih karunia Allah yang besar, saudara-saudara. Sehingga kita yang sebenarnya bukan umat, dijadikan umat. Kita yang sebenarnya tidak dikasihani, kita beroleh belas kasihan. Saudara-saudara, kita dicangkokkan karena kasih karunia Allah, sehingga kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Dialah Juru Selamat. Saudara dan saya sekarang sedang ada di dalam Yesus, pokok zaitun yang penuh getah. Dan lagi-lagi saya berkata, ini kasih karunia Allah saja, sehingga kita punya pengharapan keselamatan di dalam Yesus. Bisa berkata amin? Saudara, berapa banyak saudara menghargai ini? Akan nampak dari kehidupan kekristenan kita, terlebih Tuhan yang hampir datang itu. Sebab kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak menghargainya, kita seperti orang-orang Israel memandang sepele, seperti Esau yang memandang rendah hak kesulungan itu. Saudara-saudara, ayat-ayat dalam Roma 11 katakan, kalau cabang-cabang asli pokok zaitun itu dipotong dengan tidak sayang-sayang, apalagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang cangkokan, saudara dan saya akan dibuang juga. Itulah sebabnya, mari perhatikan kemurahan Allah ini. Mari perhatikan kasih karunia Allah ini. Saudara dan saya pertama-tama yang selalu saya sebut, dapatkan berkat di atas segala berkat. Kita dapatkan pemenuhan kebutuhan yang di atas segalanya. Ini kebutuhan terbesar dari umat manusia. Ini kebutuhan yang paling mahal dan paling penting. Keselamatan, hidup kekal di dalam Yesus. Sebab apa artinya seorang beroleh seluruh dunia ini tetapi dia kehilangan nyawanya? Itulah sebabnya saudara-saudara, ngerti kasih karunia Allah ini, kita akan sungguh-sungguh di dalam Dia. Kita akan mengasihi Dia, saudara-saudara, sebab harusnya kita binasa, harusnya kita ditebang atau tidak masuk hitungan. Cuma orang-orang Israel saja, cabang-cabang pohon zaitun itu, saudara-saudara, yang asli. Dan kalau kita boleh bisa percaya Tuhan Yesus karena kasih karunia Allah, jangan saudara dan saya pandang remeh keselamatan ini. Saudara dan saya mesti
menjaganya, bahkan mempertahankannya. Saudara dan saya mesti mengerjakannya, supaya jangan sampai keselamatan itu hilang. Saya berkata keselamatan bisa hilang. Saya pengen Bapak Ibu Saudara dan saya mengerti bahwa setelah kita diselamatkan lalu kita santai. Pokoknya ke gereja, pokoknya saya sudah selamat. Saya percaya Yesus, percayanya sungguh-sungguh saya melihatnya. Saudara-saudara, tapi kita nggak ngerti bahwa ada kedudukan yang penting, dan kedudukan ini saudara-saudara include dengan bukan cuma hak untuk kita terima segala kemanisan dan segala sesuatu yang indah dari pokok zaitun yang penuh getah dari Yesus yang alfa dan omega, yang penuh dengan segalanya. Saudara-saudara dan saya yang sudah diselamatkan, ngerti kedudukannya sebagai bangsa yang terpilih, yang sebenarnya tidak masuk hitungan itu. Kemudian karena kasih karunia kita diselamatkan. Saudara-saudara, mestinya kita menjadi anak-anak Tuhan yang serius. Sebab kita tidak menganut paham sekali selamat, tetap selamat. Keselamatan Isa hilang. Sungguh Isa hilang. Jangan pikir kalau sudah percaya Yesus lalu saya dan Bapak Ibu Saudara hidup semaunya, hidup kembali kepada dosa dan lain sebagainya, lalu kita selamat. Oh tidak, saudara-saudara. Ngerti posisi ini, kedudukan ini, saya adalah ranting-ranting dari pohon zaitun liar. Tapi oleh kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, saya dicangkokkan. Saya menghargakan ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Kita mau kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bukan cuma itu, saudara-saudara. Ngerti kedudukan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai pohon, sebagai cabang dari pohon zaitun yang cangkokan itu. Saudara-saudara, kita bisa terima semua pertama-tama keselamatan, saudara-saudara, sebagai kebutuhan yang mendesak, sebab kita tidak tahu kematian itu datang sewaktu-waktu. Nggak kenal waktu, nggak kenal tempat, nggak kenal siapa kita, saudara-saudara. Tidak harus sakit, tidak harus tua, tapi waktu Bapak Ibu Saudara dan saya menghargakan kasih karunia ini, kita bisa terpilih, saudara-saudara. Ini anugerah, kita mau menjaganya, dan itu adalah berkat yang mendesak sekali. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara belum terima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak kebetulan saudara ada di sini pagi ini, segera ambil Dia sebagai kebutuhan terbesar, kebutuhan yang mendesak, sebab kita tidak tahu kematian. Tapi puji Tuhan, kalau kita semua sehat karena kemurahan Tuhan. Amin. Terus saudara dan saya hargai kasih karunia ini, saudara-saudara. Ngerti kedudukan kita sebagai cabang-cabang pohon zaitun cangkokan. Saudara dan saya akan mensyukuri ini, dan selalu saja bentuk syukur ada. Ucapan syukur Bapak Ibu Saudara, ucapan terima kasih Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kasih karunia ini pasti ada bentuknya. Dari setia beribadah, sungguh-sungguh melayani. Tapi seperti pohon zaitun, saudara-saudara, Al-Ayat dalam Hakim-Hakim 9 mencatat bahwa pohon zaitun keluarkan buah dan menghasilkan minyak yang menghormati Allah, minyak yang menghormati manusia. Saya percaya ngerti kedudukan ini, saudara-saudara. Kita bukan jadi Kristen yang pokoknya sudah selamat ya sudah. Saya percaya Yesus sungguh-sungguh, tapi saudara dan saya tidak ada bentuk terima kasih kepada Tuhan. Dan salah satu bentuk ucapan terima kasih sebagai cabang yang tadinya liar kemudian dicangkok kepada pokok zaitun penuh getah. Bapak Ibu Saudara dan saya akan keluarkan minyak. Sesuatu yang menghormati Tuhan. Amin. Dan saya melihat saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai kemurahan ini.
Sebab sekali lagi kalau yang asli saja sudah tidak disayangkannya, dipotong, dibuang. Apalagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai cangkokan, kita akan dipotongnya. Itulah sebabnya ngerti ini, kita akan bersungguh-sungguh hati. Mari lanjut dengan berikutnya. Bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar bahwa pada masa perjanjian lama, saudara-saudara, imam-imamlah yang punya tugas pelayanan. Mereka yang melayani dari halaman sampai ruang suci atau tempat kudus. Di sanalah mereka yang sibuk pelayanan. Tetapi kita tentu bersyukur bahwa pada saat Yesus mati di kayu salib, saudara-saudara, dengan sengsara yang luar biasa, dia dihinakan seperti Alkitab katakan. Maksud saya seperti kitab suci sudah katakan. Dia tidak mengenal dosa, gak kenal loh saudara-saudara. Apalagi berbuat, apalagi berkata, berpikir, sudah kenal dosa pun tidak. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 itu, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, waktu dia mati di kayu salib atau sebelum matinya, saudara-saudara, dia berkata-kata dengan 7 perkataan akhir. Tapi yang menarik adalah pada saat Yesus mati di kayu salib, Alkitab mencatat ada tanda-tanda ajaib yang cuma Allah bisa buat. Apakah itu? Salah satunya adalah tirai bait suci terbelah. Dan terbelahnya saudara-saudara bukan lurus, kan lurus bisa dijahit lagi. Ini miring. Jadi ini cuma perbuatan Allah toh. Enggak mungkin manusia dengan dibuat apa? Diagonal kah? Saudara-saudara, orang akan tahu bahwa ini perbuatan Allah, sehingga orang-orang bisa langsung melihat peti perjanjian, hadirat Allah, siapapun juga, kapanpun juga, Bapak Ibu Saudara dan saya bisa hampiri Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bisa berkata amin. Sementara yang lain suami, anak ngoro, ibu-ibu datang cari Tuhan malam, dia ada. Kita bisa hampiri dia tanpa kenal waktu, di mana saja, jam berapa saja. Saudara-saudara, dia selalu berikan ruang dan waktu untuk kita menghampirinya. Tetapi saudara-saudara, dengan terbelahnya tirai bait suci itu, menandakan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi imam-imam perjanjian baru. Kita menjadi imamat kerajaan Allah. Kita imamat yang raja nih saudara-saudara. Matius 27 ayat 50 itu berkata, Yesus berseru pula dengan suaranya nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Semua orang bisa menghampiri dia. Tetapi dalam keadaan ini Bapak Ibu Saudara dan saya boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saudara-saudara, tolong mengerti bahwa setiap Bapak Ibu Saudara dan saya tanpa kecuali, mau anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, muda, orang-orang tua, saudara dan saya di mata Tuhan punya posisi penting, punya kedudukan yang luar biasa. Apakah itu? Imam-imam perjanjian baru. Saudara dan saya adalah imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan. Katakan kanan kiri, kita pelayan-pelayan Tuhan. 1, 2, 3. Iya, pelayan loh saudara. Jadi bukan cuma mereka yang sekolah Alkitab. Bukan mereka yang gelarnya pendeta, jabatannya pendeta, saudara-saudara. Bukan juga aktivis-aktivis. Semua Bapak Ibu Saudara dan saya adalah pelayan. Untuk menjadikan kita pelayan mahal, saudara-saudara, lewat penebusannya kayu salib. Jadi jangan sampai seorang pun tidak melayani Tuhan. Sekali lagi, jangan ada seorang pun di antara Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang tidak melayani Tuhan. Tahukah kita,
Yesus beri perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi berapa? 5. Ada yang diberi 2. Lalu diberi 1. Enggak ada yang tidak diberi. Minimal 1. Dan upahnya sama loh ya. 1 dinar. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya mesti cari tahu. Saya talentanya apa? Karunia pelayanannya apa? Saudara harus cari tahu dan kerjakan itu, bahkan kembangkan itu. Harus. Jangan tidak melayani, sebab Yesus berkata minimal 1. Jadi tidak ada yang tidak punya pelayanan sebenarnya. Walaupun tidak harus ada di mimbar ini, tapi saya percaya Tuhan punya, di mata Tuhan kita ada tempat masing-masing dalam pelayanan. Tidak ada yang hina, sebab Yohanes Pembaptis berkata, pegang tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi jangan berkata, ya cuma pelayanan, terima tamu. Terima kasih saudara, sudah jadi aser. Saudara setia, sudah taat. Dan saya mau bilang tanpa berlebihan, segala puji bagi Tuhan. Saudara menghormati otoritas. Jangan anggap pelayanan itu yang seperti itu, saudara-saudara, hina, enggak ada. Yohanes Pembaptis mau pegang tali kasut Yesus, saudara-saudara, enggak layak. Jadi semua penting Bapak Ibu Saudara, semua berharga. Cari tahu tempat saudara. Ya. Cari tahu tempat di mana pelayanan yang Tuhan percayakan. Ada yang sama sekali enggak pernah mimpin pujian. Karena memang dia tahu saudara-saudara. Seperti saya dulu. Kalau pimpin pujian, yang tidur jadi melek saudara-saudara, yang melek jadi tidur. Mungkin ada begitu, tapi dia ngerti tempatnya. Saudara-saudara, tempatnya di tempat lain. Saudara-saudara, dia karena talentanya sebagai tempatnya sebagai banyak tubuh, satu tubuh banyak anggota, bermacam-macam, demikian juga pelayanan. Saudara-saudara, dia tangan. Dia suka menolong. Dia bekerja dengan tangannya untuk pekerjaan Tuhan. Dia salurkan berkatnya. Tangan. Orang lain nggak lihat. Tapi saudara-saudara, Tuhan lihat. Tom Hicks pernah melihat satu penglihatan di mana seorang hamba Tuhan, Tom Hicks, saudara-saudara, seorang hamba Tuhan besar dipakai Tuhan di kampanye-kampanye penginjilan. Dia merasa bahwa dialah yang lebih hebat dari semua yang dilayani. Dia merasa kalau Tuhan kasih mahkota, pasti mahkotanya besar. Dan dalam satu penglihatan saudara-saudara, malaikat Tuhan bawa mahkota, 2 malaikat, besar dan kecil. Putar-putar, dia semakin semangat karena dia pikir yang besar jatuh kepala saya. Tapi cepat cerita, justru dia dapat yang kecil dan yang besar ada jatuh, diberikan kepada seorang ibu yang tua. Dia protes, kenapa Tuhan? Saya sudah berlelah-lelah melayani Tuhan dan seterusnya. Tapi kenapa mahkota? Saudara-saudara, ternyata kalau sampai pelayanan Tom Hicks berhasil diberkati, dipakai Tuhan jadi berkat, banyak jiwa dimenang. Karena ibu itu sudah tinggalkan semua, jual semua untuk mengikuti kemana Tom Hicks ini hamba Tuhan melayani dan berdoa. Saudara-saudara, tidak ada yang hina. Semua penting. Jadi kerjakanlah apa yang Bapak Ibu Saudara bisa kerjakan untuk Tuhan. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, Matius 25 yang mencatat tentang talenta ini berakhir dengan kalimat mereka yang tidak menjalankan talenta akan dibuang dan masukkan ke dalam tempat yang gelap retak gigi. Itu bukan bicara tentang neraka, itu bicara tentang aniaya besar antikris. Gak masuk gereja yang sempurna. Namanya gereja sempurna, ya pasti melayani juga, saudara-saudara. Kalau nggak melayani, jadi nggak sempurna. Itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mencari tahu
Di mana tempat saya dalam pelayanan? Sebab harus dikembangkan. Jangan jadi Kristen penonton, saudara. Ada saat di mana 2 Korintus 5 ayat 10 kita akan menghadap takhta pengadilan Allah. Itu bema, itu bukan menentukan masuk surga atau neraka, bukan. Tapi untuk menerima upah yang melayani Tuhan. Jadi kalau ngerti kedudukan orang-orang Kristen di dalam Tuhan Yesus sebagai imamat yang raja nih, saya percaya kita akan melayani Tuhan. Dengan apa yang bisa kita perbuat untuk kemuliaannya. Saya cepat, dengan bangsa yang kudus. Kita ini bangsa yang kudus, saudara-saudara, yang sudah dikuduskan oleh darah yang mahal. Kita telah dipisahkan. Itulah sebabnya dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah tahu ada merek gereja, nama gereja misalnya Eklesia. Eklesia itu artinya gereja yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Semua kita adalah gereja Tuhan. Harus yang ngerti sebagai gereja Tuhan, saya ini sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Kita ini sudah dipisahkan sebenarnya. Bukan berarti nggak boleh bergaul dengan yang lain, bukan. Bukan berarti menjadi masyarakat eksklusif yang sendiri, bukan. Tetapi saudara dan saya harus ngerti posisinya untuk kita menjadi terang dan garam. Sebab seperti awan, banyak saksi lihat Bapak Ibu Saudara. Pastikan kita ini ngerti posisi di masyarakat, di tempat kerja, di kampus, di sekolah. Saya ini bangsa yang kudus. Bangsa yang telah dikuduskan. Umat yang telah dipisahkan. Jangan terkontaminasi. Jangan terpengaruh. Atau apalagi mempengaruhi yang jahat. Gereja kok mempengaruhi yang jahat. Jemaat kok ngaruhi yang jahat. Jangan, saudara-saudara. Justru kita mesti menjadi bangsa yang kudus. Dalam 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22 mencatat begini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kita ini sudah jadi bangsa yang kudus. Bukan cuma diselamatkan, lalu puas diri, nggak pikir yang lain, nggak ngerti tanggung jawabnya, nggak ngerti posisinya. Pokoknya percaya Yesus, selamat, selesai. Ibadah ya wis setor mukai, pokoknya gembalanya tahu daripada ditelepon. Saudara, bukan gitu. Kita harus ngerti bahwa kita ini bangsa yang kudus, yang sudah dibebaskan dari segala kecemaran. Ngerti ini. Kita tidak akan kembali kepada dosa yang lama. Kita tidak seperti yang Alkitab katakan, seperti anjing kembali ke muntahannya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubang. Enggak. Jadi bukan cuma sekali Yesus tetap Yesus, tetapi juga sekali bertobat terus bertobat. Bisa berkata amin? Iya. Saudara-saudara, ini berlaku bagi semua loh. Termasuk saya, termasuk kita yang baptis. Yang belum, atau yang apalagi sudah baptis, saudara-saudara, jangan kembali ke sana. Jangan. Oh, Tuhan tolong kita ngerti posisi ini. Bapak Ibu Saudara dan saya akan hidup menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Jangan kembali ke sana.
Jangan kembali ke hidup yang lama. Sebab kita bangsa yang kudus. Ini penting Bapak Ibu Saudara, bukan cuma hafal. Saudara-saudara, tetapi mari kita mentaatinya. Sebab kalau tidak, cabang asli saja dipotong. Apalagi cuma cangkokan, saudara-saudara. Itu Paulus katakan di kitab Roma tadi. Jadi ngerti ini, ya bukan sok rohani, tapi mesti kita lebih rohani. Sebab jalan hidup orang benar dari terang kepada terang, dan semakin terang hingga rembang tengah hari. Tanpa saya khotbah, Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini, kita akan ngerti. Cuma kadang kalau kita mendengar khotbah, sepertinya nggak enak ya. Kok keras ya? Padahal Alkitab kita sama. Bacalah di rumah dan renungkanlah bahwa kita tidak boleh kembali terikat lagi dengan kebiasaan buruk, dengan hidup lama kita. Kita mesti bertobat. Supaya jangan sampai kita binasa, Bapak Ibu Saudara. Harus tinggalkanlah yang lama. Tinggalkan dosa. Nah itulah bangsa yang kudus. Roh Kudus memberikan gambaran supaya saya tidak salah ngomong, tetapi paling tidak kita ngerti bangsa yang kudus, yang sudah diubahkan, tidak sama lagi. Jangan bikin darah dan korban yang percuma, saudara-saudara. Dan kita sepertinya mempermainkan dia. Saya percaya bahwa pembangunan bait Allah ketiga bisa-bisa Tuhan gagalkan, saudara-saudara. Sekalipun orang Israel sudah sediakan lembu merahnya, mereka sudah persiapkan, bahkan Netanyahu dan imam-imam sekarang ini sudah berkata, kita akan bangun bait Allah ketiga. Tapi kalau sampai itu terjadi, saya mau berkata, itu penghinaan kepada korban Yesus di salib. Kenapa? Sebab memandang bahwa korban Yesus nggak pakai. Kembali ke korban lembu merah dan lain sebagainya. Tuhan nggak mau kita kembali ke yang lama. Itulah sebabnya mengerti kedudukan ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan menjaga hidup ini bergantung kepada Roh Kudus, bergaul dengan firman-Nya, supaya jangan sampai kita jatuh. Bisa berkata amin? Lanjut saudara-saudara, umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal yang ke-3 berkata, ayat 19, mungkin 1 Korintus 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh dan rohmu, kata terjemahan lain. Jadi kalau Bapak Ibu pagi ini dan saya memuji menyembah Tuhan, kita sedang memuliakan Sang Penebus Yesus. Pokok zaitun yang penuh getah, yang mau selamatkan kita oleh anugerahnya itu. Tapi juga yang memberkati kita, yang memelihara kita, yang membuat kita menerima segala aliran-aliran kemurahannya dari A sampai Z. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita kepunyaan Allah. Sebab kita telah ditebus dan sedang jadi kepunyaan Allah. Jadi anak-anaknya Allah. Jadi kekasih-kekasihnya Allah. Jadi domba-dombanya Allah. Sudah tahu ini nyangkut tanggung jawabnya kepada kita. Nah, kalau sampai Allah marah ya kepada Firaun, kepada orang-orang Mesir. Lalu ada firman Allah berkata, aku mempermainkan orang-orang Mesir, Firaun, dipermainkan. Allah Isa lu mempermainkan kita. Karena itu kan kita nggak boleh mempermainkan Tuhan. Nggak boleh main-main sama Tuhan. Sebab kalau Tuhan mempermainkan kita pusing. Kan ada ayat berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan mempermainkan Tuhan. Nah, sekarang kalau Tuhan mempermainkan Firaun, saudara-saudara,
Dari tulah 1 ke tulah 2, tulah 3 dan seterusnya dibuat pusing saudara-saudara. Pusing, aduh kenapa ini? Itu karena Keluaran 4 ayat 23 berkata, sebab mereka jahati orang-orang Israel yang adalah anaknya Allah, anak sulungnya Allah, anak kepunyaan Allah. Jadi kalau jadi kepunyaan Allah ini, Bapak Ibu Saudara, kan kepunyaan Allah. Kita semua milik Allah. Bisa berkata amin? Kita ini dibela Tuhan loh mati-matian. Sungguh. Tuhan tolong kita, Tuhan bedakan kita dengan yang lain. Sebab kita anaknya Allah. Seperti Israel anak sulungnya Allah. Dibedakan, diistimewakan. Semua gelap. Tapi di Goshen, tempat di mana ada orang Israel, masih sama-sama di Mesir, terlindungi. Senang kalau kita jadi kepunyaan Allah. Tolong ngerti, kita semua milik Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, sebagai milik Allah, harus ngerti ya, kita bukan milik diri sendiri. Jadi istirahat harus, saudara-saudara. Kerja harus, jangan makan kalau tidak bekerja. Tetapi bukan milik sendiri. Kita milik Tuhan, ya pakai hidup untuk memuliakan Tuhan. Seperti ibadah pagi hari ini, di antara Bapak Ibu Saudara yang banyak terlibat pelayanan, saya mengerti, sudah mengerti bahwa saya bukan milik saya sendiri. Sebab saya telah ditebus. Bapak Ibu Saudara dan saya juga harus tahu bahwa kita milik Allah, bukan milik dunia ini. Jadi jangan serupa, jangan sama. Kalau orang-orang dunia di tempat kerja demo, saudara-saudara, lalu jemaat anak Tuhan ikut demo, itu kan berarti milik dunia. Kalau lihat orang-orang itu suka gigit lengan orang yang menolong, yang kasih kerja, tak lengannya digigit. Saudara-saudara, artinya nggak tahu terima kasih, lalu jemaat, lalu melok-melok di tempat kerja, gigit bos dengan omongan yang nggak benar, dengan isu, dengan macam-macam. Kita serupa dengan dunia ini. Kalau anak-anak Tuhan di luar sana nyontek, saudara-saudara, terus anak-anak di dalam gereja, sekolah nyontek, serupa dengan dunia. Lupa kalau kita ini milik Allah. Jadi ngerti ini penting, saudara. Bukan cuma kita jadi anak Tuhan yang tenang sebab Tuhan pelihara, Tuhan jaga, tapi kita ngerti ada tanggung jawab rohani yang melekat. Kita bukan milik setan. Kita milik Tuhan. Jadi perbuatan-perbuatan setan jangan sampai ada. Kan banyak perbuatan setan tuh. Pecah belah. Setan apa? Bikin ribut. Bikin kacau. Di rumah. Di tempat kerja. Itulah sebabnya mari kita mau sadar bahwa percaya Yesus bukan berhenti begitu aja. Mesti ngerti posisi kita, kedudukan kita, supaya kita bisa menjaga martabat sebagai kepunyaan Allah yang Tuhan mau. Jadi saya berdiri di depan jemaat miliknya Tuhan. Amin. Kok 3 tok ya? Amin. Iya. Kesuwen saudara-saudara. Bapak wis mumpung khotbah terus no. Mari kita mau menunaikan tugas kita. Tugasnya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tugas ini mesti diselesaikan untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara ngerti ada tugas ini? Apakah kita ngerti bahwa kita ini mesti bersaksi, saudara-saudara?
Kita harus bersaksi. Sekali lagi kerjalah. Tapi ada tugas loh. 1 Petrus 2 ayat 9, ada tugas yang harus selesaikan. Cerita tentang kasih Yesus. Cerita. Saya tidak mau dipersalahkan oleh Tuhan. Kenapa enggak dikasih tahu? Saya kasih tahu pagi ini. Ada tugas yang melekat kepada kita. Sehubungan dengan kedudukan kita. Sebagai bangsa terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus itu. Cerita kasih Tuhan. Cerita. Tidak boleh diam. Kita akan bertanggung jawab untuk keselamatan orang-orang. Saudara-saudara, kasih tahu. Kalau kita sudah kasih tahu, nolak, kita bebas dari darahnya, tuntutan. Tapi kalau kita diam, saudara-saudara, darahnya dituntut dari kita. Itulah sebabnya tunaikan tugas ini. Jangan hanya kita berpikir dan fokus kepada hal-hal yang fana yang pasti akan kita tinggal. Kita akan pulang, saudara-saudara. Kita akan kembali kepada penciptanya. Kerjakan tugas ini. Ngerti ini, saudara dan saya seperti Yeremia, seperti ada api yang bergejolak sampai cerita. Ada Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa. Harus tunaikan tugas. Akhirnya hiduplah dalam terang. Kenapa? Sebab Dia yang telah memanggil kamu dari gelap kepada terang. Berarti kita mesti tinggal di dalam terang. Terang itu menyenangkan. Siapa yang masih hidup dalam gelap, angkat tangan? Nggak ada. Semua kita anak-anak terang. Amin. Benar, saudara-saudara. Kalau anak terang, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Bisa bersekutu seorang dengan yang lain? Kalau tidak, ayo jujur sama Tuhan. Jujur sama diri sendiri. Kita masih dalam kegelapan. Sekalipun ada di dalam tempat terang. Sekalipun kita ada di gereja. Sekalipun kita mengaku di dalam Yesus. Kalau 1 Yohanes 1 ayat 7 ini kita belajar. Kita hidup dalam gelap. Tidak bisa tidak. Jadi kalau begitu, siapa yang hidup dalam gelap? Bisa-bisa saya atau kita berkata, iya gelap. Kenapa? Sebab kita nggak bisa bersekutu seorang dengan yang lain. 1 Yohanes 2 ayat 10 berkata, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kata penyesatan berarti tidak ada kegelapan. Tidak ada penyesatan berarti tidak ada hal yang membuat seorang jatuh atau menjadi batu sandungan. Gak ada. Gak ada. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Orang kita senang saudara-saudara hidup dalam terang karena kita berpikir kita di dalam Yesus. Terang, 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 tepuk tangan. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh bercermin kepada firman, barangkali bisa-bisa sebagian besar dari kita masih hidup dalam gelap. Alkitab yang berkata, saya minta Roh Kudus dengan bekerja dan hati kita terbuka kepada firman. Kalau kita tidak bisa bersekutu seorang dengan yang lain, kita hidup dalam kegelapan. Tidak bisa tidak. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup bersekutu dengan yang lain, seperti gambar ini di kemah sembahyang, saudara-saudara orang-orang Israel kumpul, lanjut.
Ada gambar. Nah, kumpul saudara-saudara. Ini kan tempat kediaman Allah, tabernakel Musa. Lalu orang-orang Israel kumpul mengitarinya. Ini sepertinya begitu wae. Tapi akan berbeda pemikiran kita kalau lihat gambar selanjutnya. Mereka berkumpul saudara-saudara. Dan suatu saat Bileam dibayar oleh Balak. Tak bayar berapapun besarnya, aku mau bayar. Tapi kutuki Israel. Pada saat naik ke atas gunung, Bileam mau kutuki orang Israel. Sebab Balak percaya apa yang dikutuki oleh Bileam terkutuk. Jadi dia mulai datang ke atas dan waktu dia mau keluarkan kata-kata kutuk saudara-saudara untuk Israel. Nggak bisa. Justru berubah kata-kata kutuk jadi kata-kata berkat. Balak marah, disuruh ngutuk kok memberkati Israel. Tapi itulah yang terjadi kalau kita bersekutu seorang dengan yang lain. Kita hidup di dalam terang, kita hidup di dalam berkat, bukan kutuk. Bisa berkata amin? Ada yang mau hidup di dalam kutuk? Ada? Gak ada. Gak ada, bukan? Itulah sebabnya, hiduplah dalam terang. Bagaimana kita bisa hidup di dalam terang? Kalau kita bisa bersekutu seorang akan yang lain.